Assalamualaikum, balik lagi channel YouTube saya Tuti Halawiyah. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang gaji lagi gitu kan. Gaji Tokutegino dan gaji magang gitu kan. Tapi sebelum membahas hal tersebut, karena 1 bulan kemarin itu saya nggak upload video di channel YouTube saya gitu kan, dan bertepatan dengan Idul Fitri juga. Jadi di video ini saya mau memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman bila selama membuat konten ini tuh saya dalam bertutur kata kurang menyenangkan atau menyakitkan. Jadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Semoga teman-teman memaafkan saya supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Selamat Idul Fitri walaupun telat buat teman-teman. Nah, balik lagi ke pembahasan tentang gaji Tokutegino dan magang gitu. Sebenarnya saya enggan buat ngebahas gaji gitu kan, karena tentang gaji ini kan sensitif gitu. Entah itu ada orang yang berpikiran negatif, entah itu positif gitu kan. Jadi ya dibalikin lagi, maksudnya terserah buat orang masing-masing itu buat menilainya seperti apa. Tapi saya membuat konten itu semuanya itu sekedar informasi yang pingin saya bagikan ke teman-teman yang saya rasa teman-teman juga butuhkan gitu kan. Kalau misalnya kayak tentang gaji tuh juga teman-teman misalnya banyak yang nanya, "Kak, gajinya berapa? Kak, gaji per jamnya berapa? Kak, sistem gajinya bagaimana?" gitu, sistem kerjanya bagaimana, kayak gitu kan. Saya mencoba memberikan informasi aja gitu buat teman-teman, karena mungkin teman-teman ada yang dalam proses buat kerja ke Jepang atau emang lagi cari kerja buat ke Jepang kayak gitu kan, sehingga butuh banyak informasi gitu, hal-hal yang penasaran gitu lah di Jepang itu seperti apa gitu. Jadi saya cuma mau kasih, maksudnya cuma berbagi informasi yang saya punya kayak gitu. Nah, kalau misalnya banyak, misalnya ada yang menilai kalau misalnya bahas tentang gaji itu pamer, saya mohon maaf, tapi saya bukan bermaksud seperti itu, karena kan namanya gaji relatif gitu kan, namanya manusia nggak ada puasnya. Misalnya gaji pamer lu gitu, gaji lu gede gitu, padahal kalau misalnya manusia, ya saya juga nggak ada puasnya sama teman saya, gajinya lebih besar, ada bonusnya gede, iya, kayaknya enak banget gitu. Tapi kalau misalnya lihat kayak gitu kan kurang bersyukur, jadi syukurin aja yang ada gitu. Jadi ya sekedar berbagi informasi yang saya punya aja. Jadi curhat ya. Ya udah, balik lagi ke pembahasan tentang gaji magang dan Tokutegino. Nah, di sini saya mau memberikan alasan kenapa gaji Tokutegino itu lebih rendah dibandingin magang gitu. Ada beberapa alasan yang membuat hal tersebut gitu kan. Jadi gini, ada misalnya orang, kadang saya juga kan terima DM-an kayak gitu, "Kak, saya diterima di perusahaan ini gitu, tapi gajinya segini, Kak," gitu kan. "Itu kira-kira cukup nggak, Kak, ya buat hidup?" kayak gitu kan. "Kok gaji Kakak besar gitu?" Jadi kalau misalnya anggap aja contoh gini, misalnya si masnya gitu kan, dia diterima sebagai Tokutegino dengan gaji 850 per jamnya kayak gitu. Nah, sedangkan saya misalnya di atas 1000 misalnya gitu kan. Nah, kalian jangan lihat dulu disamaratakan gitu. Lihat dulu perusahaan penerimanya itu daerahnya di mana gitu. Karena di Jepang pun sama kayak di Indonesia. Jadi gajinya itu per daerahnya tuh beda-beda, UMR-nya tuh beda-beda. Saya juga dulu pikir, maksudnya saya juga dulu sebelum ke Jepang mikir, gaji Jepang pasti semuanya sama gitu, dan ternyata beda daerah beda gaji gitu kan ya. Jadi misalnya si mas-masnya ini nih ya, yang nge-DM saya itu kan, dia diterima di perusahaan di daerah Nissinihon itu daerah
bawah, dari Osaka ke bawah gitu kan. Nah itu gajinya rata-rata saya lihat di di situs gitu. Nanti situsnya saya tempelin di description box buat kalian yang penasaran gaji UMR di Jepang itu berapanya, nanti saya tempelin di situ. Nanti kalian bisa lihat sendiri-sendiri gitu kan ya. Nah, itu tuh kebanyakan gajinya itu masih sekitar 790-an gitu kan. Nah, sedangkan saya tinggal di daerah Aichikeng yang gaji UMR-nya itu sekitar 920-an. Jadi bedanya aja itu udah 130 yenan ya per jamnya gitu. Jadi itu buat UMR-nya aja gitu kan. Nah, misalnya kalian kayak Tokutegino di daerah yang 790, terus kalian magang di daerah yang misalnya 920, kan beda tuh. Walaupun Tokutegino ibaratnya secara sekilas sih Tokutegino pasti gajinya lebih tinggi dibanding magang, tapi lihat dulu daerahnya, gaji UMR-nya tuh lebih rendah mana gitu, lebih tinggi mana kayak gitu kan. Jadi itu juga mempengaruhi. Misalnya si masnya tadi ditawarin dengan surat kontrak itu gajinya 850 yen per jamnya. Dia tuh udah lebih gajinya itu udah di atas UMR gitu, karena UMR-nya misalnya 790, dia udah lebih 60 yen per jamnya gitu dari daftar gaji minimum di daerah dia gitu. Sedangkan kalau misalnya magang itu misalnya di Aichiken di tempat saya itu 920-an, ya lebih tinggi gajinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang bener-bener mau ke Jepang itu cari gaji yang tinggi, kalian lihat dulu perusahaan penerima kalian itu daerahnya di mana. Kalau misalnya kalian pengen gaji tinggi, jangan cari yang perusahaannya yang UMR-nya rendah kayak gitu kan. Cari yang tinggi, misalnya kayak di daerah kota kayak Tokyo itu tuh paling tinggi. Tokyo itu di atas 1000 yen per jamnya gitu. Jadi kalian kalau misalnya bener-bener cari duit gitu kan, ngincer duit, jangan cari yang murah gitu kan. Maksudnya jangan cari yang rendah, carilah yang tinggi, yang kota-kota besar gitu. Tapi balik lagi, kalau udah rezeki kan udah ada yang ngatur. Kita pengen di sini tapi ntar kita dapatnya di sini gitu. Jadi ya berusaha boleh, tapi Tuhan juga kan yang menentukan gitu. Jadi ya berusaha aja sebaik mungkin yang kita bisa gitu kan. Itu jadi itu salah satu faktor yang menentukan gaji itu besar kecilnya gitu. Lihat dulu daerahnya gitu. Nah, ditambah lagi kalau misalnya kayak Tokutegino nih ya, misalnya saya selalu cerita di tempat saya itu gajinya segini, kebijakannya semuanya bayar sendiri, tapi enggak semuanya seperti itu. Kadang di perusahaan yang lain pun Tokutegino masih disamakan sama kayak magang. Maksudnya gajinya lebih tinggi, tapi kayak misalnya dari fasilitas Apato, fasilitas yang lain-lain itu masih sama kayak Kensuse gitu. Ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian menonton video saya dalam segi misalnya kayak tempat tinggal kayak apa gitu, nggak semua dijadikan patokan Tokutegino itu seperti itu semuanya. Nggak, beda-beda tergantung perusahaannya gitu kan. Jadi balik lagi ke perusahaannya kayak gimana, misalnya tempat kerja kalian memberlakukan sistem Tokutegino-nya itu gimana gitu. Mungkin beda dari saya gitu kan, yang semuanya serba bayar sendiri kayak gitu. Jadi ini cuma sebagai informasi aja, nggak bisa jadi tolak ukur. Jadi kalau misalnya emang bener-bener yang ya tergantung perusahaan kalian menawarkan kontrak kerjanya seperti apa kayak gitu. Sebenarnya dulu kalau misalnya saya balik lagi ke Tokutegino itu, saya udah pernah cerita, saya tuh nggak pernah yang namanya nego gaji, nggak pernah ada nuntut macam-macam, nggak pernah. Balik lagi aja, walaupun gajinya sama kayak magang, nggak apa-apa, yang penting masih bisa kerja ke Jepang. Dan ternyata saya walaupun nggak nego gajinya itu naik gitu, disamakan sama engineering gitu. Sama kayak halnya dulu waktu magang juga nggak berpikir
mau ditempatin di mana, gajinya berapa, nggak pernah kayak gitu. Jadi saya pengen waktu itu berdoanya cuma, Tuhan, saya pengen kerja ke Jepang, saya pengen membahagiakan orang tua saya, kasih saya jalan, kasih saya kelancaran buat kerja ke Jepang. Dan alhamdulillah saya bisa bekerja di tempat yang sekarang, yang menurut saya itu ya lebih dari cukup yang saya pinta sama Tuhan gitu. Jadi kita niat yang baik aja dulu, biar Tuhan kasih yang terbaik buat kita, kayak gitu sih. Udahlah video di sini. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian kalau yang mau cari gaji gede, lihat dulu daftarnya, gaji paling tinggi di Jepang itu daerah mana. Nah, kalian incerlah daerah tersebut kayak gitu. Jadi semoga video ini berguna buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.